Ayana pro atuha budayatan. Selanjutnya Umi akan mengecek kehadiran kalian ya. Kalau misalnya hadir silakan angkat tangan. Yang pertama Akhtar Gibran. Siap hadir Umi. Alia Mufita. Aurelia Putri Samrambe. Azam Al-Malik. Hadir Umi. Basri Kinan. Bintang. Sakit Umi. Apa alasannya? Sakit. Sakit. Kursan. Azira. Khaira Nilam. Khairil Hafid. Hadir. Hadir Umi. Muhammad Demian. Izin Umi. Izin Umi. Mana? Enggak tahu. Muhammad Gani. Saya Umi. Muhammad Zaki. Nabila Ashifa. Nabila Inayah. Surat lain. Raja. Raja Adika. Ada Tamir. Rafa Aljena. Hadir Umi. Rajui. Ifat Davi. Hadir Umi. Sapna. Torik. Hadir Umi. Gahira. Sipana. Berarti ada 2 orang teman kita yang tidak hadir. Tiga, Mi. 3 ya. Kalau yang sakit kita doakan semoga lekas. 4 ya. Sama Hafiz Umi. Tapi di sini ya. Iya Umi. Mana Umi? Oke baik. Sekarang kita akan membahas tentang lanjutan materi kita yang sebelumnya. Ya Umi. Nah, sebelumnya di hari Senin yang lalu kita sudah membahas tentang pengolahan sel. Jadi untuk pembelajaran di sistem reproduksi kita harus mulai mengetahui tentang bagaimana pembelahan sel tersebut. Fungsinya adalah untuk supaya kita lebih memahami bagaimana pembelahan yang terjadi pada organ reproduksi, di mana organ reproduksi tersebut itu akan menghasilkan satu anakan yang disebut dengan sel sperma dengan sel telur. Jadi itulah manfaatnya kita mempelajari proses pembelahan sel. Nah sekarang kita masuk sistem reproduksi.
pertama diawali oleh tepuk semangat, baru nanti ada tepuk 1, 2, 3 itu untuk melatih ataupun melatih konsentrasi, melatih konsentrasinya masih baik apa tidak teman semua. Oke, nah sekarang kita mulai dengan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Perkembangbiakan. Yang namanya reproduksi berarti dia menambah satu hidup baru, kembang biak. Selain itu ada yang tahu lagi reproduksi ini berhubungan dengan apa? Ya? Alat kelamin. Iya, alat kelamin. Memang kalau alat kelamin itu sepertinya kita seperti tabu untuk membahasnya ya. Tapi bukan berarti yang kita bahas ini adalah sesuatu yang untuk mempermalukan kalian. Tidak, tapi supaya biar kalian pelajari sebenarnya apa sih fungsi dari alat kelamin kalian itu, selain yang selama ini yang kita tahu dia mengeluarkan apa ya? Urin. Nah, kalau kita kan mengeluarkan urin, tapi selain itu dia juga sebagai alat populasi yang bisa nanti menghasilkan individu baru. Ya, nah seperti itulah dari organ reproduksi. Ada Umi mau menunjukkan gambar sama kalian, bentar ya. Oke, Umi. Pembelajaran yang kita lakukan ini itu merupakan seperti sex education, tahu kan sex education? Jadi pendidikan seks itu juga perlu kita pelajari. Ya, karena apa? Ada yang tahu? Kenapa kita harus mempelajari sex education? Iya, menghindari salah satunya dari pergaulan bebas. Ada lagi? Ayo, supaya apa? Kenapa sih harus kita pelajari seks
siap untuk mencari tahu yang lain-lain seperti itu ya. Nah, jadi dari situ kita lihat dari sini harusnya kita sebagai seorang siswa harus bertanya, kenapa sih hanya perempuan saja yang hamil kok laki-laki tidak? Gitu. Kenapa hanya perempuan saja yang menstruasi, kenapa laki-laki tidak? Nah, itu yang harus kita cari tahu. Oke? Nah, kita lanjut lagi dengan materi. Nah, karena kita bahas tentang laki-laki dan perempuan, maka kita harus mengetahui apa saja organ reproduksi laki-laki dan juga organ reproduksi perempuan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah saya ingin kalian itu bisa memahami organ-organ reproduksi yang terdapat pada pria dan juga wanita. Selanjutnya kalian itu harusnya selesai dari sini bisa mengetahui fungsi dari setiap organ reproduksi tersebut. Nanti siap dari menjelaskan ini, kalian nanti akan diberikan tugas untuk menuliskan kembali apa yang sudah dijelaskan melalui LKPD. Nah, siap dari situ nanti kita ada kuis dibagikan per kelompok untuk mengisi PTS. Nanti per kelompok itu akan berbagi tugas untuk mengisi jawaban yang terdapat di TTS tersebut. Oke, jadi ada dua hal yang akan kita lakukan hari ini, yaitu menuliskan mengisi LKPD dan berbagi PTS. Ya. Nah, lanjut. Yang pertama kita bahas tentang organ reproduksi laki-laki. Nah, yang dipelajari di organ reproduksi laki-laki atau pria ini adalah yaitu terletak di bagian luar dan di bagian dalam. Selama ini yang kalian tahu tuh organ reproduksi di bagian yang mana aja bisa lihat? Bagian luar. Yang di bagian luar. Kira-kira tahu nggak itu di bagian dalamnya seperti apa? Ya. Nah, jadi kita belajar hari ini supaya biar kalian paham organ reproduksi itu bukan hanya di bagian luar saja, tapi bagaimana bisa terbentuk dari zat yang berasal dari organ reproduksi tersebut. Nah, itu akan kita pelajari di sini. Oke, organ reproduksi bagian luar. Nah, yang pertama itu adalah penis. Penis ini merupakan alat untuk kopulasi, yaitu memasukkan sperma ke dalam vagina. Jadi penis tersebut itu berfungsi sebagai alat kopulasi. Selain itu, dia juga berfungsi sebagai tempat keluarnya urin. Dan penis terdiri dari jaringan busa yang memanjang dari glans dan juga kepala penis. Jika terdapat rangsangan seksual, maka si penis ini akan terisi penuh oleh darah, sehingga membuat penis tersebut mengalami ereksi atau pelegangan seperti itu ya. Nah, mungkin kalau kalian sudah familiar dengan organ reproduksi masing-masing. Selanjutnya ada di bagian luar yang kedua, yaitu skrotum. Skrotum ini adalah kulit terluar yang untuk membungkus testis. Di dalam skrotum itu terdapat testis. Jadi skrotum itu dia bagian kulit terluar yang warna putih itu. Nah, jadi skrotum tersebut berfungsi untuk menahan testis dari dalam, dan selain itu juga skrotum berfungsi untuk menjaga suhu supaya biar testis tersebut dalam keadaan normal, gitu ya. Nah, boleh bantu saya ini masuk ke organ reproduksi bagian dalam. Kalau bagian dalam ini mungkin kalian belum pernah melihat dan belum pernah mengetahui, maka ini akan kita bahas bersama supaya biar kalian di rumah. Nah, yang pertama itu adalah testis. Boleh tolong dibacakan testis itu apa dan fungsinya apa? Testis berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Testis berjumlah sepasang berbentuk bulat telur. Terdapat saluran-saluran yang sangat kecil dan pembuluh yang disebut pembuluh semifinal. Jadi fungsi utama dari testis yaitu adalah untuk menghasilkan sperma. Apa itu sperma? Ada yang tahu? Ya, sel telurnya laki-laki. Iya, jadi dia seperti anakan ya, memang sel reproduksi yang dihasilkan oleh laki-laki. Mungkin biasanya disebut kalau
kalian menggunakan kata-kata sel telurnya. Itu sel telurnya perempuan ovum gitu ya. Apa sebenarnya sih sama saja. Jadi zat yang ataupun anakan ataupun zat yang akan diturunkan oleh orang tua dari laki-laki itu ada namanya sel sperma ya. Selanjutnya, nah saluran reproduksi itu ada 3 jenis ya. Ada epididymis, ada vas deferens, dan ada uretra. Boleh tolong bacakan dulu si Gani bagian epididymis. Epididymis berfungsi mengangkut dan menyimpan sperma sementara yang diproduksi oleh testis. Yang diproduksi oleh testis. Kalau kita lihat bentuk epididymis itu kalian bisa lihat di mana letaknya. Nah, epididymis itu letaknya pas dia setelah dari testis. Kalau di gambar itu ada yang warnanya pink, ada seperti kayak saluran yang berkelok, kebetulan terkena dengan papan tulis kita makanya nggak kelihatan. Nah, itu disebut dengan epididymis. Nah, bagaimana Rajui? Boleh tolong bacakan tentang vas deferens? Vas deferens berfungsi sebagai saluran perjalanan sperma dari epididymis menuju uretra. Nah, jadi dia itu merupakan seperti saluran penghubung ya dari epididymis ke uretra. Dan yang terakhir, Fadlan tentang uretra. Uretra adalah tempat uretra atau air. Jadi uretra itu adalah tempat keluarnya urin dan juga air mani. Jadi semen itu akan keluar bersama dengan sel sperma nantinya untuk membersihkan saluran. Nah, ada yang terakhir kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi ini pun juga ada 3. Boleh tolong bacakan akta yang vesicula seminalis. Vesicula seminalis berfungsi sebagai persediaan makanan bagi sperma untuk bergerak. Nah, selanjutnya kelenjar prostat. Prostat. Kelenjar prostat merupakan kelenjar penghasil cairan kelenjar seperti susu. Nah, selanjutnya yang terakhir kelenjar Cooper apa? Kelenjar Cooper atau bulu retral menghasilkan cairan yang bening dan berlendir serta berfungsi menetralkan uretra dari sisa-sisa urin. Nah, jadi itu kelenjar-kelenjarnya, bukan hanya organ saja, tapi kelenjar pun juga membantu dalam proses reproduksi. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang tugas yang akan kalian lakukan. Tapi Umi membuat tebakan ini nanti bersamaan dengan yang wanita. Jadi Umi jelaskan dulu yang wanita, baru nanti kita tulis tebak-tebakan mana sih bagian-bagiannya, nanti Umi kasih LKPI-nya ya. Jadi kita lanjut dulu ke bagian yang wanita ya. Wanita yang sama juga seperti laki-laki, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Nah, jadi bagian-bagian organ reproduksi wanita itu terdiri hal yang penting tuh. Ada ovarium, ada tubak Fallopi, dan ada uterus serta juga vagina. Mungkin itu merupakan bahasa-bahasa yang sering kalian dengar nantinya ya. Nah, organ reproduksi pada wanita seperti inilah bentuknya. Nah, jadi organ reproduksi wanita itu kalau misalnya kita gampang sih menghafalnya ya, ada yang namanya ovarium, terus ada itu nggak ada gitu ya, ada namanya rumbai-rumbai atau
bertemunya sel sperma dengan sel telur. Ya, jadi proses fertilisasi itu disebut juga dengan proses pembuahan. Kalau di tumbuhan apa ya pembuahan namanya? Kalau di tumbuhan ya proses jatuhnya sel pusari ke kepala putih disebut dengan penyebaran. Ya, jadi memang beda dia. Kalau di sel tumbuhan ada sel pusari dan kepala putih. Kalau misalnya di manusia dia ada yang namanya ovarium dan juga testis. Ya. Nah, jadi siap dari situ di bagian dada ini adalah bagian yang disebut dengan uterus. Bagian pinggang itu adalah cervix dan bagian yang ke bawah kaki itu disebut dengan vagina. Ya. Jadi hampir menyerupai dengan kita kalau misalnya merentangkan anak seperti ini. Sekarang kita lihat fungsinya masing-masing. Ovarium ini pun juga Umi minta tolong sama anak perempuan untuk membaca harapannya supaya dia lebih memahami. Nah, baca dulu Zira bagian ovarium. Terus berfungsi sebagai hormon estrogen dan progesteron itu harus diingat. Kalau misalnya hormon pada wanita itu estrogen dan progesteron. Yang laki-laki hormon apa tadi? Testosteron. Ya, itu aja udah beda. Sudah beda nih antara hormon laki-laki dan hormon perempuan saja sudah beda. Jadi untuk hormon yang terdapat pada ovarium itu ada estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk membentuk sel telur tadi selama 28 hari. Selanjutnya ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini boleh dibacakan oleh Sapna, silakan Sapna. Jadi dia tempat untuk fertilisasi itu tuba Fallopi. Jadi kalau misalnya anak-anak melihat yang ada hitam-hitam itu merupakan sel sperma yang masuk ke dalam rahim. Habis itu dia baru dibuahi oleh sel telur. Ya. Selanjutnya ada uterus. Uterus boleh bantu Nabila untuk membacakannya? Di bagian uterus ini itu juga sebagai tempat untuk menstruasi. Nah, ini uterus itu tidak terdapat pada laki-laki. Laki-laki tadi ada apa namanya di uterus? Uretra. Jadi uretra itu adalah saluran urin, sedangkan kalau uterus itu adalah tempat untuk berkembangnya janin. Ya. Nah, jadi itu yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Maka itulah menjawab pertanyaan Umi kita yang tadi pada saat melihat kenapa sih hanya wanita saja yang hamil. Nah, itu bisa kalian jawab bahwa kalau misalnya hanya perempuan saja yang memiliki uterus, bukan uretra. Kalau uretra di laki-laki ada, di perempuan itu juga ada. Ya. Selanjutnya ada vagina. Boleh baca si Naila? Vagina, kalau di laki-laki tidak terdapat, ya, makanya hanya perempuan saja yang bisa. Nah, ini dia berarti sudah masuk ke tebak-tebakan alat reproduksi. Di sini Umi ada DKPD. Ini lembaga kerja LKM, lembaga kerja siswa. Nanti di sini kalian isi nama organ dan juga nomornya. Tadi nama organ kan sudah disebutkan. Kalau yang perempuan tadi ada tuba Fallopi, ada cervix, ada uterus, ada yang namanya vagina, ada ovarium.
kerjanya bertiga ya. Selanjutnya itu kalian isi, diskusikan sama kawannya boleh. Jadi boleh cari tahu apa sih jawabannya, atau boleh juga dilihat dari buku catatan yang sudah ada. Kalau kalian berempat, di sini aja berempat. Ya di sini misalnya nama organ nomor 1, ini kan nomor 1. Dan tulis nama organnya apa. Jadi nomor 7. Boleh nanti dengan kawannya. Kalian buat nomornya di nomor 6, itu namanya apa? Dari sini ya, nomornya nomor 6. Oke, waktunya kurang lebih 5 menit lagi ya. Bisa diskusi ke belakang. Jadi kita presentasi mulai yang laki-laki dulu ya. Jadi supaya biar tahu apakah kalian sudah paham. Bisa nih. Baik, Umi. Dua orang, Umi. Nih, dua orang. Seorang ganti-gantian.
selanjutnya tinggal ini lagi ya. Sudah. Belum. Sudah? Sudah, Mi. Belum nih. Well done. Sudah? Oke, sudah. Sudah selesai. Ya, ini kita bacakan saja ya. Nanti masing-masing kalian mendengarkan. Jadi yang laki-laki yang presentasi adalah laki-laki, yang perempuan yang presentasi adalah perempuan ya. Untuk kelompok laki-laki tadi yang di luar yang sudah selesai, saudara lupa namanya. Akhtar dan Puspa. Silakan Akhtar dan Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kami di sini ingin menyampaikan presentasi yang berjudul organ reproduksi pada laki-laki. Saya sampai dulu. Saya akan Damani. Yang pertama vesicula seminalis. Vesicula seminalis. Nomor satu vesicula seminalis. Vesicula seminalis berfungsi sebagai penghasil cairan kelamin. Organ kedua kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Yang ketiga vas efferens. Vas efferens merupakan tempat keluarnya sperma dari epididymis
nanti kehidupan sperma. Selanjutnya yang nomor 6 ada testis. Testis merupakan produksi sel sperma melalui proses spermatogenesis yang dibantu oleh hormon testosteron. 7 ada uretra sebagai tempat keluarnya urin dan sperma. Yang ke-8 ada penis sebagai alat populasi atau alat kelamin laki-laki yang berfungsi masukkan sel sperma ke kelamin perempuan. Dan yang terakhir nomor 9 kantung kemih, tempat di mana urin dan sperma disimpan sebelum dikeluarkan lewat uretra. Oke, sudah paham? Paham, Umi. Sudah paham? Oh. Berikan tepuk tangan untuk Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu untuk organ reproduksi laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Nah, yang perempuan saya panggilkan kelompoknya Aurel dan Gilang ya. Silakan maju ke depan Aurel dan Gilang. Nah, ini berbeda dengan yang laki-laki tadi ya. Kalau laki-laki fungsinya tidak diberitahu, kalau di sini langsung sudah dikasih tahu fungsinya. Tinggal dia menentukan nomor berapa dan apa nama organnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan hasil diskusi kami. Namun hasil diskusi kami yaitu tentang sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada di gambar nomor 7 dan nama organ ovarium. Fungsinya tempat pemakaran sel telur atau ovum. Selanjutnya ada di gambar nomor 8 dengan nama organ tuba fallopi. Lalu ada di gambar nomor 1 yaitu pangkal tuba fallopi. Lalu ada di gambar nomor 6 dengan nama organ endometrium. Selanjutnya akan dibaca oleh Bunda. Bisa dilihat nomor 3 adalah uterus. Fungsinya tempat penyimpanan cadangan makanan untuk embryo. Yang nomor 2 itu adalah suatu sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium. Yang nomor 5 ada vagina. Fungsinya organ jalan keluarnya darah menstruasi. Yang nomor 4 ada cervix, melindungi rahim dari adanya bakteri termasuk. Itu saja dari diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan. Oke, jadi dari hasil yang kalian tuliskan di LKM tersebut, Umi nanti akan menilai, mulai dikumpul. Gani tolong dikumpulkan LKM teman-temannya semua, biar nanti saya nilai apakah kalian sudah paham. Mana? Oke, terima kasih Yani. Nah, selanjutnya ini yang kita mulai kuis ya. Kuis ini sekaligus games yang akan kita lakukan untuk merefleksi atau mengulang kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini supaya lebih tahu lagi kalian ini paham atau enggak belajar hari ini ya. Nah, jadi
case ini tadi tergantung sama orangnya masing-masing. Nanti kalau yang tadi kan bisa diskusi. Nah kalau ini kan akan nampak kelihatan nanti siapa yang bisa jawab dan siapa yang tidak bisa jawab. Nah jadi untuk kuisnya ini nggak usah takut, itu masih juga berhubungan dengan materi yang kita jelaskan hari ini. Di sini Umi bagi kalian menjadi 3 kelompok. Untuk pembagian kelompoknya Umi minta bantuan kalian untuk menghitung 1 sampai 3. Ya, siap kalian sudah menghitung, baru nanti yang di sini susun kelompok 1, ini kelompok 2 dan kelompok 3. Masing-masing kelompok akan Umi bagikan satu kertas satu kertas TTS seperti ini. Nah nanti TTS ini akan kalian isi bergantian sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Jadi ditinggalkan di meja ada kertas dan juga pulpen. Kalian boleh menjawab acak, mau jawab yang mendatar dulu boleh, yang menurun juga boleh, tergantung dengan apa yang kamu ketahui. Nanti kalau sudah siap pindah ke belakang bergantian dengan kawannya. Selanjutnya sampai selesai. Yang selesai duluan nanti kelompok itu adalah pemenangnya. Ya, oke, kita mulai menghitung 1 sampai 3. Dimulai dari Tony, silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3. Nah, pas sekali berarti. Oke, sekarang silakan berdiri sesuai dengan posisinya masing-masing. Jadi supaya biar nggak tabrakan, kalian berdiri di sisi sebelah kanan, ya. Nanti udah selesai isi, tinggal pulangnya sebelah kiri. Nanti balik lagi. Berarti kalian putarlah ini posisi tempat duduknya. Oke, nah silakan yang kelompok 1 berdiri di ujung sebelah sana. Yang kelompok 2 silakan di ujung sebelah sini. Yang kelompok 3 silakan di ujung sebelah sini. Das. Ini kelompok yang 1, kalian yang 2 di sebelah sini, yang 2 sebelah sini. Ayo ini jadi kalian putar ke belakang. Nah tolong meja yang paling depan itu tolong disimpan dulu bukunya supaya biar nggak hilang nanti. Meja yang paling depan tolong bantu ini mejanya ini dirapikan dulu supaya biar tidak ada nanti yang hilang ya. Tolong Aurel yang punyanya diapain, mejanya dirapikan dulu. Ini pun juga mejanya dirapikan supaya dia nanti ini pokoknya pinjam ya. Oke, saya tutup dulu soalnya. Pulpennya ini boleh hilang disimpan dulu nak supaya biar kalian hilang. Mana hilang? Nah, ini pinjam ya pulpennya ya hilang ya. Pulpennya jangan dibawa pulang ya. Ini 1 pulpennya mana nak? Nah, pinjam dulu pulpen 1. Ini boleh yang meja yang di kursi yang di depan tolong disingkirkan ke mana ya? Biar takut ditabrak. Ke mana ya? Ya ke sini aja deh, ke sini. Ini kursinya diletakkan ya. Mutarnya ke sini. Nah, kan nanti nggak nabrak sama orang ini guys ya Pak. Aku dirasakan boleh penting supaya dia nggak mengganggu karena ini kita makan waktu kurang lebih 15 menit ya nak ya. Baik. Oke. Sudah? Sudah siap? Sudah siap? Sudah Umi. Oke. Oh ini kan terlalu ke depan kalian agak mundur lagi lah. Nah, mundur. Jadi paskan orang pertama itu langsung mengisi. Nah, langsung mengisi orang pertama, langsung mengisi jawaban yang ada di sini. Oke. Waktu dimulai dari sekarang. Silakan. Terus lanjut orang kedua. Pilih jawaban mana yang kalian Amin. Ya nggak apa-apa. Kalau tidak bisa pas langsung ganti orangnya.
Tip. Bu, minggu itu. Enggak ngomong aku. Ya, ayo cepat kelompok 3. Ini sudah 4 jawaban. Kita pasang musik nih maunya ya. Bu, Pasang kami. pasang kami. Iya. Yang mau dicari dulu. Musik apa yang enak ya? Back to friend. Tapi apa deh? Kamu apa deh? Ayo kelompok 1. Semangat kelompok 1. Mau kami kelompok 1 ke sini. Adik.
Ini kalau ada nggak gantian. Oke, sudah? Belum nih. Iya. Buat nama kelompoknya anggota tulis nama-nama anggota kelompoknya. Jadi juara kedua adalah kelompok 2 ya. Denis, oke kami sih. Ini endometrium. Ini apa nih? Ini apa nih? Ini teman-teman. Itu Udah habis. ovarium ini berarti Ini apa Gina? Gak jadi mana? Gak jadi kalah nih. Oke dah. Ya.